Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bittaqwallah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Warga kampus yang saya cintai, kaum muslimin rahimakumullah, karakter ulil albab adalah tafakur dan zikir. Senantiasa berfikir, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menuntut ilmu, membangun lembaga pendidikan bukan sekedar untuk membuat pemuda-pemudi terampil bekerja, tetapi menjadikan pemuda-pemudi beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penelitian, pendidikan, riset, apapun yang kita lakukan harus bisa menyimpulkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, Maha Suci Engkau. Tidak ada satupun ciptaanmu yang tanpa tujuan, yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka, Maha Suci Engkau. Faqina azabannar. Selamatkan aku dari siksa api neraka di akhirat kelak. Jadi, ulil albab itu bukan sekedar mencari kebahagiaan dunia, tetapi kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Akhir dari kehidupan yang terbaik bagi seorang ulil albab adalah berharap agar dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Karena surga itu disebut oleh Allah Taala sebagai fawzan azimah, kemenangan yang besar. Disebut sebagai fadlan kabira, karunia yang terbesar. Makanya ulil albab senantiasa bekerja keras, bukan sekedar orientasi dunia, tetapi orientasi dunia dan akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu ulil albab mesti memahami, ketika teman-temannya, saudara-saudaranya, sejawat telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti mengamati apa yang harus kita segerakan dan apa pula yang harus dilombakan dalam kehidupan yang fana di dunia ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, ada dua hal yang harus kita segerakan dalam mengarungi kehidupan yang fana ini. Yang pertama adalah kejar maghfiratum min rabbikum, ampunan Allah dari Tuhanmu. Yang kedua adalah pantaskan diri kita untuk pantas menjadi ahli surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ayatnya berbunyi, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu. Ini firman Allah yang punya langit dan yang punya bumi, yang punya dunia dan akhirat. Kita disuruh bersegera. Kalau tidak, maka kamu akan menyesal. Pengen dikembalikan ke dunia, baru akan sholat, baru akan beriman, baru akan kafah dalam berislam. Na'udzubillahi min dzalik. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ternyata hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi bukan hanya disegerakan saja, tapi diperlombakan. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ardi u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Shadaqallahul azim. Berlomba-lombalah kamu. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan maghfirah dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan oleh Allah kepada orang yang mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dzalika fadlullah, itulah karunia dari Allah, dan Allah pemilik karunia yang terbesar. Karena itu kesuksesan dunia tidak ada apa-apanya. Jadilah orang yang mampu memanfaatkan kesuksesan dunia untuk mengejar kesuksesan akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, apa kiranya kunci-kunci ampunan Allah Subhanahu wa taala, kunci-kunci pintu surga? Ternyata nomor satu adalah segeralah kamu bertobat. Di situ ada kalimat, kalau orang bertobat maka akan aku hapus keburukannya masa lalu. Dan saya yakin, saya dan hadirin sidang Jumat semuanya bukan manusia yang sempurna. Punya kesalahan-kesalahan, punya kekeliruan-kekeliruan, punya kesombongan-kesombongan di masa-masa yang telah lalu. Maka, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, segera bertobatlah kamu dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum, semoga Tuhanmu ayukaffiru ankum sayyi'atikum, menghapus sayyi'at, kejelekan, keburukan, dosa kamu sekalian. Wa yudkhilakum jannah, dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kunci pertama. Jadi taubat itu mutlak. Taubat dari mana? Kita sudah beragama Islam, kurang apa? Kurang kafah. Mungkin Islam kita masih sekuler. Di masjid Islam, di panggung ekonomi korupsi, di panggung politik korupsi, ekonomi ngurangin timbangan. Segeralah bertobat. Bagi ulil albab yang mau berpikir, ketika melihat temannya, saudaranya, teman seangkatannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kunci kedua adalah takwa. Jadi takwa ini menjadi kunci maghfiratum min rabbikum. Jadi wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dara wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Jadi kunci kedua, hendaklah kita menjadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu ulaika jazaohum maghfirah min rabbihim, dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, wa nikmah ajrul amilin, dan itu
kenikmatan yang tertinggi, yang terbaik bagi orang yang beramal. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang ketiga kuncinya adalah ittiba' bir Rasul. Tidak boleh kita hanya beriman pada Allah, tapi tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad kepada seluruh umat manusia, jika kamu ingin dicintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kunci yang keempat adalah seluruh kekuatan kita, harta kita, ilmu kita, jiwa kita dijadikan bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum. Jadi Allah akan ampuni kamu sekalian ketika kita mau berbisnis dengan Allah. Wahai orang yang beriman, hal adulukum ala tijarah. Maukah kami tunjukkan kepadamu bisnis yang bisa membebaskan kamu dari siksa api yang menyala-nyala. Ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billah, hendaklah kamu beriman pada Allah wa rasulihi. Wa tujahidun, dan jihad. Penuh kesungguhan wa jihad. Fisabilillah bi amwal wa anfus. Dan Allah yang Maha Pandai mengatakan, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang terbaik jika kamu mengetahui. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ulil albab senantiasa introspeksi terhadap kondisi dirinya sendiri. Karena itu ulil albab harus segera beramal kebaikan dan mengamalkan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah menyampaikan, yaitu perintahnya manfaatkan 5 sebelum 5 perkara datang. Jadi tidak boleh ulil albab itu bersantai-santai. Esok akan ada lagi, esok akan panjang umur saya, akan menjadi ini, menjadi itu. Saya akan rajin sholat kalau nanti sudah lulus sarjana IBB, saya akan menjadi ahli ibadah kalau nanti sudah menjadi lektor kepala dan sebagainya dan sebagainya. Tidak bisa demikian. Malaikat pencabut nyawa tidak pandang itu semuanya. Gempa Cianjur pelajaran bagi kita semuanya. Bisa menjatuhkan ke kepala anak-anak maupun orang tua. Tidak pandang bulu. Tsunami bisa menggoncang kita juga. Kita jauh dari tsunami, ternyata ada Cianjur yang jauh dari tsunami. Jadi ulil albab faham betul, ternyata kematian bisa datang tiba-tiba. Manfaatkan nomor 1, mudamu sebelum masa tuamu. Karena muda itu enak, sendi-sendinya masih sehat, paru-parunya masih normal, kolesterolnya tidak tinggi, sujudnya bisa sempurna, punya semangat yang tinggi. Jangan sampai dihabiskan hanya futsal dan badminton. Boleh futsal dan badminton, tetapi jadikan kesehatan setelah futsal dan badminton untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk membela orang-orang yang terhina dalam rangka menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam panggung sejarah negara-negara, hampir seluruh kemerdekaan negara diperjuangkan oleh orang-orang muda. Jangan sampai pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ternyata terdiam mengelihat kemungkaran-kemungkaran yang ada. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua adalah sehatmu sebelum sakitmu. Sedih banget kalau kita baru bisa merasakan nikmatnya sehat ketika sudah berbaring di rumah sakit. Baru mengemukakan janji-janji, ya Allah sembuhkan aku nanti kalau aku sembuh,
saya akan sholat tahajud, saya akan tilawah Al-Quran dengan tartil malam hari. Terlambat. Karena bisa saja tidak pulang lagi dari rumah sakit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu, jangan sampai kita diingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kurang bersyukur atas nikmat sehat, sehingga didatangkanlah penyakit pada diri kita supaya ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah kayamu sebelum miskin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kaya itu bisa hilang tiba-tiba. Ketika tsunami datang, tuan tanah di Aceh kehilangan tanahnya semua, orang batas-batas tanahnya hilang. Sertifikatnya juga kabur. Tiba-tiba menjadi orang miskin. Bahkan keluarganya pun dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak sempat mikir tanah lagi. Gak sempat mikir uang lagi. Semuanya hilang. Karena itu mumpung kita jadi orang kaya, segeralah berinfak. Sampai Rasulullah menyindir kita semuanya. Selamatkanlah dirimu, walaupun hanya dengan separuh biji korma atau seteguk air. Jangan lewatkan, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hari berlalu begitu saja, tidak pernah infak dan sedekah. Hatta senyum pun tidak. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang keempat adalah waktu luangmu sebelum datang sempitmu. Banyak orang, saya nganggur, saya nggak bisa sholat. Padahal nganggur banyak sekali waktu luang. Mestinya kita pakai untuk taqarrub pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang sangat penting dan akhirnya berlaku bagi kita semuanya. Hidupmu sebelum matimu. Artinya apa? Kalau sudah mati, kita nggak bisa lagi membuat program akan infak, sodakoh, akan sholat, akan tahajud. Tidak bisa lagi, sudah selesai. Terputus semuanya. Kecuali 3, kalau memang kita punya. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh. Kalau punya, sekarang anak soleh banyak kan sangat sulit. Karena apa? Media sosial luar biasa. Sangat sulit membangun anak soleh. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketika terputus itu, ini artinya apa? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah tidak boleh mengeluh. Saya sudah tua, saya miskin, saya sibuk. Tetapi ditutup oleh Rasulullah, hidupmu sebelum matimu. Walaupun miskin, Anda masih hidup. Walaupun sibuk, Anda masih hidup. Walaupun sakit, Anda masih hidup. Hendaklah bersegera memanfaatkan kehidupan sebelum datang kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu